Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, kisah tukang sisir putri Fir'aun disebut dalam sebagian hadis Rasulullah tentang Isra Mi'raj yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan Tabrani. Hadis tersebut datang dari Hamad bin Salamah dari Atta bin Sa'ib. Dalam perjalanan Isra Mi'raj ke Masjidil Aqsa, Rasulullah melewati sebuah daerah yang aromanya sangat harum semerbak seperti harum kasturi. Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, aroma harum apakah ini?" Jibril pun menjawab, "Ini adalah harum masito." Rasulullah pun kembali bertanya, "Apa gerangan kelebihan masito?" Maka Jibril pun mengabarkan kisah Masito kepada Rasulullah, dan begini kisahnya. Mesir ribuan abad silam menjadi saksi sejarah kehidupan seorang wanita yang hatinya dipenuhi keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Saat itu, tanah piramida dikuasai Fir'aun yang bengis. Ia memaksa seluruh rakyat Mesir menyembahnya. Allah telah mengutus Nabi Musa untuk menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman sang raja. Namun, Fir'aun teramat kejam hingga mereka yang beriman begitu takut untuk memperlihatkan keimanannya kepada Allah. Salah satu yang menyembunyikan keimanan tersebut yakni seorang wanita bernama Masito beserta keluarganya. Masito merupakan salah satu pelayan istana Fir'aun. Ia bertugas sebagai tukang sisir putri Fir'aun. Sejak bertahun-tahun silam, keluarga Masito setia melayani istana. Ketika agama Ibrahim disampaikan Musa di tanah Mesir, mereka mengimaninya. Namun, tak ada yang tahu keimanan Masito, termasuk sang majikan. Hingga suatu hari, tibalah saat Allah menguji keimanan Masito dan keluarganya. Saat itu Masito tengah menyisir rambut putri Fir'aun. Tiba-tiba sisir di tangannya jatuh, dan tanpa sadar asma Allah keluar dari lisan Masito. "Allah!" seru Masito spontan. Mendengarnya, putri Fir'aun sontak kaget. Ia pun segera menginterogasi Masito. "Siapakah Allah itu?" Jika Allah itu Tuhan, maka berarti Masito siap dihukum mati karena telah menentang Fir'aun, ayahnya. Masito tak juga menjawab pertanyaan sang putri. Keringat dingin menderas di tubuhnya, ketakutan menderu hatinya. "Siapa Allah itu? Mengapa kau tak menjawab? Apakah kau punya Tuhan selain ayahku?" seru sang putri. Masito terus bungkam, namun sang putri terus mendesaknya. Hingga keberanian pun datang dari diri Masito. Ia tahu betul, inilah saatnya keimanan hendak diuji Allah. "Allah adalah Tuhanku, Tuhan ayahmu, dan Tuhan seluruh alam," jawab Masito dengan tegas. Mendengarnya, sang putri pun segera beranjak dari tempat duduknya menuju kediaman sang ayah. Ia segera melaporkan apa yang baru saja didengarnya dari lisan Masito. Sementara Masito mengabarkan kepada keluarganya untuk bersiap diri mendapat hukuman Fir'aun. Fir'aun marah bukan kepalang ketika mendengar kabar dari sang putri. Ia pun segera memanggil Masito ke hadapannya. Tanpa keraguan, Masito pun pergi memenuhi panggilan raja. "Apa kau menyembah sesuatu selain aku?" tanya Fir'aun dengan suara menggelegar. Seluruh istana dibuat takut dengan amarahnya. Namun, tanpa gentar, Masito menjawab ringan, "Ya, saya menyembah Allah. Allah Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan segala sesuatu," kata Masito. Fir'aun pun sangat geram, lalu menyuruh pengawalnya untuk mengikat Masito, kemudian menaruh seekor ular besar di hadapannya. Namun Masito tak bergidik, bertambah marahlah emosi Fir'aun. Ia pun segera memanggil tangan kanannya, yaitu Haman, untuk mengeksekusi mati keluarga Masito. Ia pun kemudian memerintahkan pengawal lain untuk membuat lubang besar untuk diisi air panas layaknya kawah bara dari gunung api. Ia bermaksud merebus hingga mati Masito dan keluarganya. Tibalah hari eksekusi. Rakyat dikumpulkan untuk menyaksikan peristiwa sadis, hukuman ala Fir'aun.
Masito bersama sang suami dan 4 orang anak termasuk 1 bayi yang digendongnya telah berada di sana, siap untuk menghadapi hukuman keji tersebut. Mereka melihat kubangan besar berisi air mendidih yang siap melumpuhkan tubuh mereka. Namun, hati mereka tak gentar dengan siksaan dari seorang manusia. Mereka memilih beriman kepada Allah, Tuhan seluruh manusia. Sebelum dilempar ke air mendidih, mereka ditanya oleh Haman, apakah masih akan terus mengimani Allah dan enggan menuhankan Fir'aun? Namun, jawaban mereka selalu sama, Allah adalah Tuhanku, Tuhan Fir'aun dan Tuhan seluruh alam. Kami akan terus beriman kepada Allah sekalipun harus terjun ke kawah mendidih. Maka, bulatlah keputusan Haman untuk memasak mereka hidup-hidup. Suami Masitohlah yang pertama kali mendapat giliran. Tubuhnya langsung dilalap air yang mendidih, tinggal seonggok daging gosong tak bernyawa. Melihat eksekusi keji tersebut, Haman terbahak-bahak dan terus menghina orang-orang yang beriman kepada Allah. Masitoh terus di atas ketegarannya mengimani Allah. Setelah sang suami, giliran anak-anaknya, satu persatu. Mereka dipaksa masuk ke air mendidih yang apinya menjilat-jilat. Semuanya dilakukan di hadapan Masitoh. Hingga tinggallah tersisa Masitoh dan seorang anaknya yang masih bayi. Ia menggendong bayi itu erat-erat. Hatinya masih tegar di atas agama Allah. Maka diseretlah ia dan bayinya mendekat air yang teramat panas itu. Ketika hampir memasuki kubangan air, tiba-tiba setan membisikkan keraguan di dalam hatinya. Keraguan dengan merasa sedih dan kasihan kepada sang bayi yang belum sempat tumbuh dewasa melihat dunia. Masitoh pun menghentikan langkahnya menuju ajal. Ia terus saja memandangi bayinya yang merah dengan perasaan sedih yang mendalam. Melihatnya, Haman sempat berpikir Masitoh akan mencabut kata-katanya dan akan kembali menuhankan Fir'aun. Ia pun girang karena merasa ancamannya pada Masitoh berhasil. Namun, pikiran Haman salah. Masitoh tak pernah sedikit pun melepaskan keimanannya pada Allah. Lalu, dengan kehendak Allah, sang bayi tiba-tiba berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, jangan takut, sesungguhnya surga menanti kita," ujar bayi yang digendongnya. Mendengarnya, kembalilah ketegaran dan keberanian Masitoh. Ia pun mencium anaknya, kemudian masuklah keduanya ke dalam air yang mendidih. Masitoh dan keluarganya mengakhiri hidup mereka dengan berpegang teguh pada akidah. Masitoh dan anak-anaknya pun mati dalam keadaan syahid. Harum semerbak menyeruak dari dalam kubangan air yang mendidih itu. Nabi SAW bersabda, ada 4 orang bayi yang masih dalam buayan dapat berbicara, yaitu anak Masitoh, saksi Nabi Yusuf, teman Juraij, dan Isa putra Maryam alaihi salam. Sebenarnya, Masitoh bukanlah sebuah nama. Masitoh dalam bahasa Arab berarti perempuan yang menyisir rambut. Masitoh adalah bentuk fa'il atau subjek dari kata masyata, yamsutu, yang artinya menyisir. Dan di dalam kitab-kitab redaksi Arab, baik sejarah maupun hadis, memang disebutkan Masitoh ibnatu Fir'aun, yakni wanita yang bertugas menyisir rambut putri Fir'aun. Jadi, itu bukanlah sebuah nama. Hanya saja, di Indonesia lebih dikenal Masitoh adalah sebuah nama. Padahal, nama aslinya belum diketahui. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan cara klik tombol like dan subscribe.